Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak peserta IHT. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita bisa mengikuti IHT yang akan nanti disampaikan oleh instruktur kita yang sudah melalang mana kemana untuk memberikan materi, diundang kemana-mana, dan alhamdulillah kita diberi kesempatan bisa bergabung dengan beliau, yaitu Bapak Naspridinal SPD MSc. Beliau menjadi guru pada tahun 1998 dengan berbagai macam pelatihan-pelatihan yang beliau dapatkan dan beliau dengan prestasi yang sudah beliau peroleh. Maka pada tahun 2019 pada bulan Januari beliau dipercaya oleh pemerintah untuk menjadi kepala sekolah, dan hari ini kita bisa nanti akan menerima materi dari beliau yang akan menyampaikan kepada kita tentang penerapan digitalisasi literasi. Ini dimana pada saat era seperti ini dengan globalisasi IT, kita memang dituntut untuk menerapkan hal tersebut khususnya di pekerjaan kita dalam mengelola satuan pendidikan. Ibu Bapak yang kami hormati, tanpa mengurangi rasa hormat, kami mohon nanti apabila Bapak instruktur menyampaikan materi yang ada hanya satu suara dari beliau, mohon untuk mikrofon bisa di mute semua. Nanti kalau beliau sudah menyampaikan semua paparan dan kami buka termin pertanyaan. Pertanyaan pertama tiga peserta. Kalau nanti kurang masih waktu luas dan masih ada yang belum puas dengan jawaban atau masih bertanya, kami beri pada termin kedua dengan 3 penanya. Begitu Bapak Ibu, semoga apa yang nanti akan kita dapatkan dari beliau betul-betul bisa kita manfaatkan untuk pelayanan pendidikan pada masyarakat, khususnya pada kita yang akan melaksanakan kurikulum program sekolah penggerak. Terima kasih. Mari kita saksikan, kita hadir bersama Bapak Naspridinal. Kami persilakan Bapak, monggo. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Aisyah yang sebagai moderator pada malam hari ini memberikan kesempatan kepada kami untuk mencerahkan kita semua, ya sama-sama belajar kita. Pada saat ini kita akan membahas materi kita yaitu tentang literasi di sekolah kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apakah sudah terlihat share screen saya ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Baik. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang penerapan literasi digital di SMA Negeri 4 Kota Jambi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwasanya pada saat ini, pada zamannya abad 21 ini, kita sama-sama tahu bahwasanya digitalisasi itu semuanya terjadi di segala bidang kehidupan. Bahwasanya dulu kita menggunakan kalkulator, kita menggunakan telepon yang biasa, kita mungkin menggunakan alat-alat elektronik yang banyak sekali, terpisah. Akhirnya sekarang hanya dengan satu alat, yaitu handphone, maka semuanya serba bisa dilaksanakan di sana. Kita lihat anak-anak kita sekarang, ya, dengan dunia yang ada di hadapan mereka, sangat mudah bagi mereka untuk bersosialisasi, berintegrasi, dan menerapkan apa yang ada pada mereka. Sedangkan kita guru-guru yang notabene ya, itu
bukan main, luar biasa, harus mengikuti perkembangan. Kita sendiri ya di ruangan ini ada yang memang bisa dan mampu untuk secara cepat menguasai. Mungkin ada juga yang ya harus tertatih-tatih, tapi itu tidak apa-apa ya. Kita berbeda-beda, bukan karena kemampuan tidak, tapi memang karena pembiasaan, dan ini harus kita ikuti selalu. Bapak dan Ibu ya, pada malam hari ini kita lihat ya, tujuan dari pertemuan kita, di mana kita pertama bisa merefleksikan kesiapan pribadi untuk menggunakan perkembangan teknologi di dalam dunia digital. Yang kedua, kita mampu untuk mengidentifikasi produk-produk platform teknologi sekolah penggerak. Selanjutnya, tujuan kita pada malam hari ini, pertemuan kita adalah untuk menyusun rencana, meningkatkan kemampuan literasi digital dalam memanfaatkan produk-produk platform teknologi sekolah penggerak. Selanjutnya agenda kita, nanti elaborasi kita adalah pembahasan refleksi mandiri. Selanjutnya presentasi interaktif produk-produk platform yang ada di sekolah kita. Kemudian koneksi antar materi kita nanti akan menyusun rencana meningkatkan kemampuan literasi digital dan memanfaatkan produk-produk platform teknologi sekolah. Kita sepakat bersama ya, semuanya sudah kita yang pertama menghargai sama peserta dan fasilitator. Sekarang kita satu berbicara, semua mendengarkan ya. Karena kita platform teknologi punya keterbatasan, ketika kita semuanya berbicara pasti ada kendala nantinya, apakah itu di sinyal atau terjadi storing dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita bisa tepat waktu. Silakan Bapak Ibu nanti berpartisipasi aktif. Kemudian kita fokus pada sesi belajar. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita yang selanjutnya ya adalah, sekarang kita masuk ya, beberapa pertanyaan yang mungkin akan timbul ya di dalam diri kita. Teknologi apa saja yang sudah kita kuasai ya untuk mendukung peran kita dalam dunia pendidikan. Apalagi di masa pandemi ya, harus kita menguasainya. Kalau tidak, kita akan tertinggal, kita akan terbatas untuk memberikan materi ke anak didik kita. Ya, kalau kita ambil rating 1 sampai 5 nanti ratingnya. Di mana titik kita? Titik kita menguasai platform teknologi TIK yang mampu mendukung aktivitas kita sehari-hari sebagai guru. Ya, apakah di 1, 2, 3, 4, atau 5. Ya. Lalu bagaimana kesiapan sarana prasarana sekolah untuk mendukung program digitalisasi sekolah. Ya. Kita menguasai, kita mampu menggunakan, tapi kalau sekolah bukan berarti tidak mampu ya, mungkin fokusnya berbeda, itu tentu akan menjadi kendala ya. Apakah itu di sinyal, sekolah menggunakan sinyal itu apakah dari IndiHome misalnya, sekarang kan IndiHome nih yang banyak. Lalu bagaimana dengan sekolah-sekolah yang berada di daerah-daerah terpencil? Dari mana mereka mendapatkan sinyal WiFi, mendapatkan sinyal internet? Kita ketahui banyak sekali di daerah-daerah itu yang terhambat karena keadaan seperti yang disebutkan tadi. Ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, bisa kita lihat ya. Contoh platform teknologi yang mendukung pada saat ini untuk dunia pendidikan dan pembelajaran
bisa kita ketahui dalam keseharian kita, bahwasanya di pelaporan dana BOS yang kita gunakan di sekolah ada aplikasi Arkas. Kemudian ada sistem pembelanjaan melalui Siplah. Nah, platform ini sangat berpengaruh ya terhadap jalannya sekolah. Kenapa disebutkan sangat berpengaruh ya? Arkas ini dibuat oleh pusat, kemudian ada Markas. Markas itu aplikasi untuk dana BOS di Dinas Pendidikan, lalu Arkas di tingkat sekolah. Siplah adalah sistem informasi pembelanjaan untuk sekolah. Nah, berpengaruhnya di mana? Karena di Arkas nanti dia diusahakan sejalan dengan pembelanjaan yang dibolehkan oleh pemerintah melalui petunjuk teknis dana BOS. Nah, pembelanjaan yang ada yang diatur di Arkas nanti tentu akan dijalankan, akan dibelanjakan itu melalui Siplah. Nah, kalau sekolah misalnya tidak bisa menguasai aplikasi-aplikasi ini, maka tentu akan kerepotan jadinya. Belum lagi ya, kita bisa juga mengenal adanya platform .belajar.id ya, yang diberikan ke kita, ke guru, ke siswa ya. Mungkin ada Google Suite, ada Chromebook ya. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang tidak jauh dari kita. Kemudian ada aplikasi-aplikasi yang juga dikembangkan oleh pihak swasta yang banyak ditawarkan ke kita, ya. Di mana aplikasi itu bisa untuk menjadi sumber data sekolah, mirip seperti Dapodik, tetapi ini dia bisa juga untuk mendukung selain yang ada di Dapodik ya. Apakah misalnya itu dia bisa mengatur tentang pembayaran SPP kalau masih ada SPP, atau pembayaran komite mungkin yang masih ada komite ya. Di sana ada selain data-data, tentu kita juga berpikir jauh untuk menggunakannya karena kita juga sudah menggunakan Dapodik. Nah, inilah beberapa platform yang bisa membantu untuk mendukung pendidikan dan pembelajaran di sekolah, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, seperti sudah disampaikan tadi, ya, tadi sudah kami singgung, misalnya tentang Siplah, ya. Nah, jadi dia sangat membantu untuk perencanaan, pembelanjaan di Siplah, dan juga untuk pelaporan. Di Siplah nanti di Arkas itu pelaporan hanya tinggal pencet, maka yang namanya pembukuan-pembukuan yang dibutuhkan, apakah itu buku pajak, apakah itu buku kas tunai, dan lain-lain, itu sudah tinggal klik saja. Dan ini sangat membantu tugas-tugas kita di sekolah, ya, terutama untuk tugas para bendahara, Bapak dan Ibu. Nah, ini yang seperti kami sampaikan tadi. Break dulu Bapak Ibu, karena ini saya sangka ini nggak ada ya. Break ya, karena 10 menit lagi dia akan putus lagi nih. Tadi ada informasi dari platform ini, dari Zoom meeting. Kita ulang aja nanti ya Bapak Ibu. Dia akan terlempar sebentar lagi kita ini dari Zoom meeting. Kita masuk lagi, dikasih waktu 45 menit, langsung kita mulai lagi. Gimana Bapak Ibu? Kalau ini lanjut aja nggak apa-apa. Lanjut aja ini. Lanjut aja? Lanjut saja sekiranya memenuhi persyaratan, untuk memenuhi persyaratan saja. Iya. Oke, saya lihat karena sudah ada peringatan di saya ini. Ya, masih 10 menit lumayan, Pak.
Masih ya, Maksudnya remaining me time. disebutkan 4 menit gitu. lagi. 4 menit lagi. Penyampaiannya sebentar, nanti pertanyaan sebentar, kita simpulkan terus selesai. Oke. 4 menit lagi ya. Nanti bisa kita edit ya. Ya, Ya, oke. Oke, saya lanjutkan. materinya udah selesai aja gitu. Oke, Nanti oke. langsung Oke. moderator gitu. Yes. Oke. Nanti bisa diedit. Jadi, oke ya, lanjutkan. Jadi ini Bapak Ibu ya, salah satu platform di dunia pendidikan kita yang sangat membantu dalam operasional sekolah kita ya. Saya kira untuk kesempatan kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat silakan kepada moderator Ibu Siti Aisyah. Mungkin nanti kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Kalau ada yang mungkin bisa kita diskusikan. Silakan Ibu moderator. Terima kasih Bapak Instruktur, Bapak Ibu semua, para peserta. Mari kita beri aplaus untuk penampilan instruktur kita yang luar biasa itu. Kepada para peserta pelatihan ini, hari ini, kami tambahkan sedikit bahwa beliau adalah masuk instruktur provinsi. Beliau dari Jambi. Monggo kami buka untuk termin yang pertama ini 3 penanya. Kami berikan kesempatan. Monggo. Saya Bu. Oh iya, Bu Atmi 1, yang 2. Saya Monggo. boleh, Bu. Oh ya, Pak Heri, Putri, Pak Heri, terus kemudian ada lagi, monggo. Saya, Pak. Saya, Bu. Oh iya, Pak Narno. Monggo, Putri. Ye. Terima kasih. Ketiganya menyampaikan, monggo baru Pak Instruktur menjawab, kata ya. Kita semakin ya, silakan. Terima kasih. Singkat saja, apa yang disampaikan oleh Pak Anas tadi sangat menarik, ya, terutama pada saat ini digitalisasi memang harus dikuasai oleh banyak warga sekolah, terutama dalam meningkatkan kemampuan ya diri sekolah. Yang ingin saya tanyakan, di sekolah ini warga sekolah, terutama guru juga ini banyak yang memiliki generasi yang berbeda, usia yang berbeda, dengan kemampuan digitalisasi yang berbeda. Nah, kiat-kiat apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk supaya kita bisa sepakat bersama mendukung program pemerintah, terutama program sekolah penggerak ini dalam menggunakan digital ini sebagai fokus kita dalam proses pembelajaran. Itu yang bisa saya tanyakan. Monggo Bu Sri, Bu Asia, terima kasih. Pak Heri dulu, Pak Heri. Sebetulnya pertanyaannya hampir sama dengan Putri. Langkah-langkah apa yang sebetulnya hampir sama, Bu, karena memang di abad 21 itu mau tidak mau kan kita sudah teknologi 4.0, ya kan? Artinya teknologi digital, teknologi informasi. Tetapi langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang pimpinan atau kepala sekolah ataupun yang lain dalam memotivasi bagi guru yang tadi sudah sebetulnya sama yang ditanyakan itu tadi, guru yang motivasinya atau katakanlah IT-nya masih rendah, itu langkah-langkah apa yang harus diberikan agar mampu menggunakan IT. Itu Bu yang saya tanyakan, Bu. Monggo, terima kasih Pak Narno. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Apa yang disampaikan Pak Anas adalah sudah baik, ya, yang disampaikan dengan jelas, literasi digital. Yang akan saya tanyakan hubungannya kaitannya dengan sekolah penggerak, bahwa mau tidak mau. Oke. Ya, silakan dimulai. Pak, panasnya kan nggak nampak, Pak. Pak, videonya, Pak. Panas. Oh iya. Video panas.
Ya, sudah. Assalamualaikum. Sudah. Assalamualaikum Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Apa yang sudah dipaparkan mengenai literasi digital pada saat tadi sudah bagus. Kami sudah memahami apa yang sudah disampaikan, tetapi untuk memberikan pemahaman kepada warga sekolah, tentu saja yang namanya teknologi itu mesti ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, ini yang saya tanyakan, apa kelebihan-kelebihan dari literasi digital dan kekurangan-kekurangannya. Saya kira cukup itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para penanya. Kepada Bapak Instruktur, kami sampaikan mohon untuk bisa diberi penjelasan. Pertanyaan dari Putri, yang pertama, bahwa kemampuan guru itu heterogen di dalam pemahaman tentang penggunaan digitalisasi itu, yaitu dalam KBM yang dimaksud tadi. Nah, dengan heterogen tadi yang ditanyakan Putri, kiat-kiat apa untuk keberhasilan seorang kepala sekolah memberikan pemahaman kepada guru di dalam melek IT untuk keberhasilan program sekolah penggerak ini. Yang nomor 2, Bapak Heri, ini hampir sama dengan Putri tadi. Bagaimana kiat kepala sekolah memberikan motivasi yang nyata kepada gurunya di dalam penerapan literasi digital tadi untuk guru maupun karyawan yang masih rendah. Yang ketiga, Bapak Narno, bahwa hampir sama tadi, kebutuhan saat ini tentang literasi digital adalah tidak bisa kita elakkan. Dan manfaat dari literasi itu juga bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi bahwa perubahan ataupun kemajuan itu tidak selamanya ada bagus semua. Maka ini yang beliau tanyakan, kelebihannya apa dan kekurangannya apa. Begitu Pak Instruktur, mohon untuk bisa diberikan penjelasan kepada penanya. Kami persilakan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Siti Aisyah selaku moderator. Mungkin untuk 2 pertanyaan pertama karena mirip ya, kita diskusikan, kita cari jawabannya yang sama ya, bahwasanya di sekolah kita pasti kita temukan 1, 2, mungkin beberapa orang guru yang memang betul-betul bahasa sekarang itu gaptek ya, gaptek. Jadi gagap dalam teknologi. Nah, bagaimana kita menyikapinya ya? Kita bisa memberikan pendampingan di awal mungkin ya. Kita sandingkanlah guru ini dalam proses pembelajaran dalam kelompok MGMP mereka. Misalnya guru matematika misalnya. Tentu di sana ada yang bisa ya, yang bukan gaptek. Nah, kita berikan pendampingan, kita berikan motivasi ya, bahwasanya ini sudah tuntutannya ya, sampai pada tataran saya pernah melihat guru itu yang luar biasa, motivasi besar, tapi ketika mau menghidupkan laptop selalu bertanya, tekan ini ya katanya, tekan ini ya, setiap menghidupkan laptop, padahal kemarin yang sudah kita sampaikan ya, powernya di sini, tekan di sini, itu luar biasa, tapi dia punya kemauan, akhirnya memang jadi bisa. Jadi kita diberikan pendampingan, mudah-mudahan rekan kita itu lama-kelamaan mudah-mudahan bisa menguasai ya teknologi, karena teknologi ini salah satunya adalah karena pembiasaan dan hal-hal yang memang
tidak susah dilaksanakan. Hanya saja gagapnya ini yang menyebabkan orang menjadi ragu ya. Ada yang kadang-kadang kalau di pengalaman saya itu ada yang mengaku setiap saya pegang laptop Pak, saya serasa seperti ada aliran listrik alasannya, sehingga nggak mau. Nah ini saya temukan nih, waduh, pegang laptop tiap hari enggak, pegang HP enggak, tapi kalau pegang laptop katanya ini ada aliran listriknya, itu alasan. Nah, tapi dengan pendampingan terus-menerus, kesabaran mudah-mudahan bisa. Ya. Kemudian selanjutnya untuk pertanyaan dari Pak Narno, ya tentu banyak kelebihan dan kekurangan ya. Ada itu pasti akan kita temukan kelebihan dan kekurangan dari digitalisasi di sekolah. Kelebihan banyak sekali sudah kita rasakan ya, seperti tadi di materi disebutkan bahwasanya ketika di pelaporan BOS dengan Arkas, dengan Siplah, kita dipermudah dalam kegiatan keuangan, pengelolaan keuangan sekolah. Ketika kita berhadapan dengan e-raport, kita dipermudah dalam supervisi, di dalam asesmen sampai ke akhirnya ya, proses asesmen. Kemudian mungkin kita dalam proses pembelajaran daring ya, kita diamankan dari COVID-19 melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran ya. Tapi kita juga tahu bahwasanya ada kekurangan-kekurangan di sana ya. Salah satunya yang kita tentu khawatir dengan anak-anak kita, kalau seandainya dia dalam proses kehidupannya tidak dibekali dengan ilmu dan akhlak yang tidak berbarengan, ini agak susah ya. Kita ketahui di platform digital misalnya dia bisa menginstal aplikasi-aplikasi tertentu, bisa membuka video yang tidak layak. Nah, di sana salah satunya ya. Mungkin juga ya, apakah ini benar atau tidak itu kita tidak bisa menjawab ya. Sekarang ini mungkin suatu saat nanti akan terjawab dalam perkembangan teknologi ya. Misal apakah pengaruh dari sinyal-sinyal WiFi ini, sinyal handphone itu akan mempengaruhi kesehatan, itu kita belum tahu ya. Sementara sekarang katanya tidak ya. Nah, jadi apakah di hardware yang kita pegang, HP, laptop, bisa berpengaruh terhadap kesehatan juga? Insya Allah ya, mudah-mudahan tidak ya Bapak Ibu. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan, tetapi itu mudah-mudahan dengan kemajuan ilmu dan teknologi bisa terjawab dan kita bisa mengambil manfaatnya. Saya kira itu Ibu Siti Aisyah jawaban saya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Tri, dari Pak Heri dan Pak Sunarno. Terima kasih. Terima kasih jawaban yang biasa Ibu Bapak. Dari pertanyaan tadi bisa disimpulkan bahwa untuk memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu guru, karyawan kita yang masih rendah tentang IT, memang dibutuhkan kesabaran, ketelatenan di dalam kita pendampingan, dan dibuat satu tim mentor sebaya, teman yang lebih kemampuannya untuk mendampingi teman yang kurang. Insya Allah dengan kiat yang telaten itu akhirnya akan apa yang menjadi tujuan dari literasi tadi bisa diterapkan di mana sih di lingkungan sekolah kita. Yang berikutnya, bahwa semua perubahan ataupun aplikasi apapun itu tidak bisa kita pungkiri, pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Tinggal kita nanti menyikapinya mana yang bisa kita terapkan. Bahwa kekurangan tadi belum tentu menjadi kekurangan pada kita, bisa juga dari kekurangan yang dikatakan orang tadi bisa kita terapkan di sekolah, bisa menjadi kelebihan kita.
Ngaten, untuk termen yang pertama, mungkin di termen kedua kita buka lagi pertanyaan. Silakan Bapak-bapak, Ibu. Sudah cukup, Bu. Sudah cukup? Nggih. Cukup, nggih. Terima kasih. Alhamdulillah ya Bapak, setelah kita mendengarkan paparan dari instruktur kita yang luar biasa tadi dan sudah mudah kita pahami, dan dari pertanyaan teman-teman kita tadi menambah pemahaman kita tentang penerapan literasi digital nanti di sekolah kita dalam rangka kita menerapkan dengan program sekolah penggerak nanti, dengan harapan bahwa kita nanti sebagai pengembangan misi untuk kepanjangan tangan dari pemerintah keberhasilan program ini, mari kita berkomitmen satu kata, sukses untuk program sekolah penggerak. Amin. Ibu Pak, dengan demikian saya selaku moderator Siti Asyah mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, dan kami mohon maaf atas segala sesuatu yang mungkin masih kurang berkenan dari apa yang sudah kami sampaikan. Mari kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.